Kembali saya mengucapkan dan menyapa saudara-saudara sekalian, jemaat yang terkasih, selamat hari Sabat. Puji Tuhan, hari Sabat ini kita boleh beribadah bersama-sama di Ka'bah Tuhan, menyembah, memuji Tuhan di hari yang kudus ini. Pekabaran firman Tuhan pada hari Sabat ini saya berikan judul Tuhan Pencipta. Berapa banyak di antara kita yang merasa bersyukur bahwa Tuhan itu begitu baik dalam kehidupan kita, Dia menciptakan kita. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Pada hari Sabat ini kita akan melihat bagaimana kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya, terutama di dalam konteks bagaimana Tuhan menyediakan langit dan bumi dan segala isinya, membentuk kita, menciptakan kita untuk boleh kita menikmati kehidupan yang sementara kita jalani pada saat ini. Saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk membuka Alkitab saudara. Kita akan mengulangi satu materi yang merupakan bagian paling awal daripada Alkitab kita, yaitu kitab Kejadian. Di dalam kitab Kejadian pasalnya yang pertama menceritakan tentang bagaimana Allah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Ayat 1 sebagai ayat tema kita. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bila saya mau ringkaskan untuk kita pada hari Sabat ini, bagaimana proses penciptaan dunia ini, maka proses penciptaan dunia ini dilakukan dalam kurun waktu 6 hari. Hari pertama Allah menciptakan apa? Terang. Hari yang kedua Allah menciptakan apa? Hari yang keempat Allah menciptakan apa? Benda-benda penerang. Hari yang kelima Allah menciptakan apa? Binatang-binatang. Dalam konteks yang berterbangan di udara dan yang di dalam apa? Air. Hari yang keenam Allah menciptakan apa? Binatang-binatang juga, tapi binatang-binatang yang di darat yang besar dan manusia. Itu terjadi pada hari yang keenam. Dan khusus untuk hari yang ketujuh, Allah menyampaikan di dalam Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang telah dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh itu dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Allah menciptakan dunia ini selama 6 hari. Lalu hari ketujuh Allah berkati, dia berhenti. Lalu dia berkati, lalu dia kuduskan hari ketujuh itu. Itulah alasannya kenapa sekarang ini saudara dan saya berada di dalam gereja ini. Karena kita menguduskan hari Sabat sesuai yang dicontohkan oleh Tuhan kepada apa? Kepada kita. Kita melihat bahwa di dalam penciptaan ini Allah betul-betul adalah oknum yang sangat kreatif, yang menciptakan ini semua untuk manusia. Saudara bayangkan struktur penciptaannya. Di sana ada terang dulu, di sana ada cakrawala dulu, udara cakrawala di atas dan di bawah, ya. Lalu kemudian ketika terbentang daratan diisi dengan tumbuh-tumbuhan. Kemudian di langit ditaruh benda-benda penerang. Kemudian di udara ditaruh binatang-binatang dalam arti yang berterbangan. Lalu di air ditaruh juga apa? Binatang-binatang dalam arti yang di dalam air. Kemudian diciptakan juga di daratan ini binatang-binatang, hewan-hewan. Lalu yang terakhir, barulah setelah wadah ini jadi, barulah manusia itu apa? Barulah manusia itu diciptakan.
Disinilah Allah menjadikan manusia sebagai hal yang istimewa, karena semua sudah ada, baru manusia itu apa? Diciptakan. Bukankah itu satu hal yang apa? Sangat-sangat baik. Dan membuktikan bahwa Allah kita adalah Allah yang sangat mempedulikan akan saudara dan saya. Di samping kemahabesaran Allah dalam konteks penciptaan ini, kita juga bisa melihat bagaimana kasih Allah untuk kita, manusia. Semua sumber daya manusia, sumber daya alam sudah tersedia, baru manusia ini apa? Diciptakan. Disinilah kita melihat bagaimana kasih Allah itu begitu besar untuk kita. Lalu kemudian kita bertanya, apa tujuan dari penciptaan ini semua? Ada dua tujuan besar daripada penciptaan dunia ini. Yang pertama adalah untuk menyatakan kemuliaan Allah. Langit menceritakan kemuliaannya, kata Raja Daud. Dari penciptaan ini kita bisa melihat bagaimana mulianya Allah bisa menjadikan segala sesuatu. Kita saja yang masuk ke gedung yang megah, kita bisa ada perasaan di dalam hati, wah luar biasa ini, gedung ini bagus sekali. Seharusnya dalam besar lagi perasaan kita ketika kita melihat alam ciptaan Tuhan. Ketika kita berjalan-jalan di alam ciptaan kita, luar biasa besarnya Allah kita. Dan di sanalah kita mau memuliakan Allah. Jadi tujuan dari menciptakan dunia ini adalah untuk kemuliaan Allah. Menyatakan kemuliaan Allah dalam penglihatan manusia. Yang kedua, tujuan dari menciptakan dunia ini adalah untuk memenuhi bumi. Nah, di sini saudara-saudara sekalian, disinilah bagian penting daripada manusia itu. Manusia setelah diciptakan diberikan tanggung jawab oleh Allah atau perintah, beranak cuculah, bertambah banyak dan penuhilah bumi. Itu kata-kata kepada apa? Manusia. Jadi memang tidak bisa disalahkan kalau banyak juga apa? Orang punya anak ya. Karena orang bilang apa? Ya saya menjalankan perintah Tuhan ya. Beranak cuculah, bertambah banyak dan penuhilah apa? Bumi ya. Itulah tujuan penciptaan dunia ini ya. Untuk memenuhi bumi. Pencipta dunia ini tidak mau menjadikan dunia ini sebagai tempat yang sunyi dan sepi. Planet yang kosong. Tetapi ini diciptakan, Yesaya 45 ayat 6, untuk supaya dihuni. Untuk supaya ada penghuni di dalamnya. Itulah sebabnya firman Tuhan itu datang kepada kita. Kejadian 1 ayat 28. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Ia memberikan kepada kita manusia ini hak istimewa untuk menikmati akan ciptaannya ini di dalam kehidupan apa? Di dalam kehidupan kita. Lalu apa makna untuk kita? Apa makna besar penciptaan untuk kita? Ada banyak sekali maknanya. Hasil dari ciptaan ini mempunyai makna yang besar dalam kehidupan kita. Beberapa di antaranya saya bisa sebutkan. Makna dari penciptaan ini adalah untuk menghilangkan penyembahan berhala. Menyembah berhala itu menyembah ciptaan sebenarnya. Kenapa penciptaan itu untuk menghilangkan penyembahan berhala? Karena justru dalam penciptaan ini kita bisa melihat bahwa ada oknum yang lebih besar yang maha kuasa yang menjadikan itu ada. Kenapa harus kita sembah binatang? Kenapa harus kita sembah pohon? Kenapa kita harus sembah hasil-hasil ciptaan? Bukankah dari penciptaan ini kita bisa tahu bahwa ada oknum yang lebih besar yang menjadikan itu dari tidak ada menjadi ada? Makna dari penciptaan juga adalah untuk melandaskan fondasi perbaktian yang benar, yaitu pada hari Sabat. Yang saya sudah bacakan tadi, Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Di mana Allah berhenti pada hari ketujuh, Dia berkati, Dia kuduskan hari ketujuh itu. Jadi ketika penciptaan itu datang dengan makna yang real bagi kita, maka salah satu makna di sana adalah di mana kita bisa berbakti pada hari yang benar. Hari yang benar untuk perbaktian itu adalah hari Sabat, hari Sabat. Hari yang ketujuh, di mana Allah istirahat, Dia berkati dan Dia kuduskan. Apa makna penciptaan juga yang lain? Oh, makna penciptaan yang lain adalah terbentuknya lembaga perkawinan atau pernikahan. Adam dan Hawa
dipersatukan dalam lembaga pernikahan. Setelah adanya lembaga Sabat, ada juga lembaga apa? Pernikahan. Nah, itulah makna bagi terbentuknya satu keluarga, rumah tangga di dalam apa? Di dalam dunia ini. Lalu apalagi makna penciptaan yang lain? Oh, makna penciptaan yang lain juga adalah makna penata layanan. Apa arti penata layanan? Penata layanan adalah orang yang diberikan kuasa untuk mengatur dengan baik segala sesuatu yang Tuhan percayakan. Dalam bahasa Alkitab disebutkan bahwa Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden, Kejadian 2 ayat 15. Tuhan mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi ada di sana penata layanan. Penata layanan itu bukan soal uang, bukan soal talenta, tetapi juga soal bagaimana kita bertanggung jawab terhadap lingkungan yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Bagaimana kita bertanggung jawab memelihara semesta yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana kita kemudian menghargai akan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana kita kemudian menguduskan diri kita. Itulah makna besar daripada penciptaan dunia ini. Yang kalau boleh saya meringkaskan tadi, yang pertama adalah tentang fokus fondasi kepada perbaktian. Yang kedua adalah tentang terbentuknya keluarga. Yang ketiga adalah tentang bagaimana kita diberikan tanggung jawab penata layan, mengusahakan dan memelihara akan taman itu bagi Adam dan Hawa, dan bagi kita saat ini akan dunia di mana kita tinggal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, penciptaan dunia ini juga berkaitan dengan yang namanya keselamatan saudara dan saya. Karena saya bisa katakan bahwa ketika penciptaan dunia ini terjadi, ketika Allah kemudian datang ke dunia ini untuk menciptakan ini menjadi ada, maka Allah juga sudah memikirkan bagaimana ketika manusia yang diciptakan ini melakukan yang namanya apa? Dosa. Sehingga rencana keselamatan itu telah juga disusun. Sebab itu ketika Kristus kemudian datang pada kedatangannya yang kedua kali, pada kedatangan yang pertama kali maksud saya, maka dia disebut sebagai Adam yang kedua. Kenapa? Karena Adam yang pertama telah berbuat dosa, maka datang Adam yang kedua, namun Adam yang kedua ini tidak berbuat apa? Tidak berbuat dosa. Jikalau Adam yang pertama takluk oleh dosa, maka Yesus yang dikatakan Adam yang kedua ini tidak takluk oleh apa? Dosa. Dia justru menjadi penyelamat manusia dari dosa. Kalau kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 3, maka di sana ada cerita tentang bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa. Yang ujung dari cerita itu adalah manusia saling menyalahkan satu dengan yang lain. Ular berkata setan, perempuan berkata ular, laki-laki berkata perempuan. Ketika ditanya oleh Tuhan laki-laki ini, dia bilang perempuan. Ketika perempuan ditanya, dia bilang ular. Ketika ular ditanya, dia bilang setan. Inilah lingkaran setan. Lempar melempar kesalahan. Tidak ada yang mau tanggung jawab. Tetapi syukur kepada Tuhan. Di dalam Kejadian 3 ayat 15, di sana ada Injil yang pertama. Proto-evangelion. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini adalah Injil yang pertama, yang menggambarkan bagaimana perseteruan antara perempuan ini dengan ular. Turunan dari perempuan itu datanglah yang namanya Yesus, sementara turunan dari ular ini adalah apa? Iblis. Di ujung dari pertempuran ini, turunan dari iblis
akan meremukkan tumit daripada turunan daripada perempuan ini, yaitu Yesus Kristus. Dengan dia disalibkan, diremukkan tumitnya, tapi tidak mati. Tapi kemudian turunan dari perempuan ini, yaitu Yesus Kristus, meremukkan kepala dari ular atau setan. Sudah pasti kalau kepala remuk, maka itu adalah apa? Mati. Iblis dikalahkan. Syukur kepada Tuhan bahwa tangan Kristus yang sempurna, yang menjadikan kehidupan ini yang pertama, yang kemudian tangannya pula, kehidupannya pula yang kemudian mati oleh karena dosa manusia. Tapi dia juga yang telah mengatur rencana keselamatan untuk saudara dan apa? Dan saya. Oleh karena itu ketika sekarang kita hidup di kehidupan kita masing-masing, di keluarga kita masing-masing, dalam pekerjaan kita, dalam kesibukan kita, patutlah kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan bukan hanya sangat-sangat baik bagi kita, tapi Dia teramat baik bagi kita. Dia sudah menciptakan dunia ini, Dia sudah menyediakan wadah bagi kita. Dia juga akan yang terbaik untuk keselamatan kita ketika kita berdosa. Dia sudah melihat bahwa ada rencana besar untuk kita, dan Dia telah berikan rencana besar keselamatan untuk kita. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak setia kepada Allah, Tuhan. Terlalu banyak berkat Tuhan yang patut kita syukuri. Terlalu banyak hal yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita nikmati itu semua dengan rasa syukur dan bertanggung jawab menjadi penata layanan yang setia kepada Tuhan. Mempertanggungjawabkan apa yang telah diciptakan untuk kita, yang telah Dia sediakan untuk kita. Kita gunakan kembali itu hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kita pada hari Sabat ini adalah doa dan harapan saya. Amin.